tempat menyimpan panas, kemudian harus ada air supaya jadi uap. Ya, oke, kita lanjut. Nah, berapa temperatur di panas bumi? Secara alami, sumber panas bumi ini intrusi magma di dalam kerak bumi, temperatur antara 600 sampai 900 derajat Celcius, kedalaman 7 sampai 15 km di permukaan bumi. Panas dari intrusi magma ini dihantarkan secara konduktif oleh batuan menuju aquifer, ya. Untuk selanjutnya dihantar secara konvektif oleh fluida dalam aquifer. Umumnya daerah panas bumi berlokasi di sekitar daerah gunung api. Di Indonesia, daerah produktif maupun potensial panas bumi terletak di sepanjang zona subduction. Jadi di Indonesia ini dan ya, terutama yang saya ajarkan adalah di kawasan vulkanis ya. Karena kalau di Jerman, di Perancis, panas bumi itu juga bisa panas yang diterima oleh dari matahari ke tanah. Misal kalau di halaman rumah ya di halaman rumah bisa kedalaman sampai 2,5 meter gitu Pak Mike. 2,5 meter kemudian dengan ilmu teknik fisika si panasnya itu diambil, dipasang kumparannya sehingga untuk pemanas di musim dingin setiap rumah itu bisa cukup dengan panas bumi dari halaman rumahnya gitu. Ya. Sophia pernah pernah rekreasi di pantai nggak? Pernah, Prof. Di mana pantainya? Di Pantai Liang, saya kayak di Ambon begitu, Prof. Di Ambon. Pernah Ya, lihat nggak ada yang menggali pasirnya? Terus ada digali pasir kira-kira 1,5 meter. Kemudian ada orang masuk ke dalamnya jadi berdiri ya. Kemudian diuruk oleh pasir yang tadi digali itu. Pernah lihat nggak? pernah, Prof. Nah, itu tuh anget sekali, enak itu. Udah nyoba belum? Belum, Prof. Nah, coba. Ligia, udah nyoba Ligia? Belum, Ya. Prof. Ya, tentu jangan di pinggir air ya. Kalau di pinggir air nanti kamu malah basah-basahan kan kayak gitu. Ya. Nah, jadi nanti ke Bali, kemana seperti itu Pak Miki. Itulah panas bumi gitu. Ya. Nah, kalau di kita ini panas bumi itu ya panas bumi lah di dongeng aja gitu nggak dimanfaatkan. Ya. Jadi seperti itu Pak ya. Ya tragedinya kan seperti sampah Pak Miki. Sampah itu bisa menjadi pembangkit listrik gitu. Ya. Di Indonesia sampah dikasih label darurat sampah. Ya. Sampah ini penghalang segala macam gitu. Sampah ini membahayakan kehidupan. Sementara di negara lain, Pak Miki, semoga banyak sampah, ya kan? Karena daripada nyari batu bara, Pak, Benar, Prof. ya mendingan sampah dikeringkan. Dan ujung-ujungnya itu kan hanya memanaskan uap tangki yang ada airnya kan, Pak. Ya. Benar. Jadi saya lagi kampanye di Bandung. Bandung kekurangan sampah. Gitu. Nah, selama ini sudah berturun temurun gubernur, bupati, wali kota, darurat sampah, bilang gitu, Pak. Kalau saya enggak, kekurangan sampah. Karena dari sampah bisa dibuat semacam briket batu bara gitu, Pak Miki. Ya. Kemudian kalau bisa dikeringkan, langsung dibakar, bisa sebagai sumber energi. Nah, saya ingin ini sebelum jauh supaya ada ilustrasi. Eh, siapa ini? Gladys, Gladys, Gladys. Iya, Prof. Nah, tolong di Google ya. Di dunia tulis ya. Di dunia apa pemboran geotermal paling dalam berapa kilometer atau berapa meter? Yang paling dalam dan di mana gitu, coba. Paling dalam aja, bukan paling produktif ya. Karena bisa dangkal tapi produktif. Di mana dan berapa dalam? Tadi kan 7 sampai 15 kilometer.
Di Tiongkok, Tiongkok, Prof. Kedalaman 5,2 kilometer. 5,2 kilometer di Tiongkok. Ada daerahnya nggak ada? Nabil, Nabil sekarang tanya, ya. Geotermal yang paling produktif ya, yang paling ya. Jadi produksi geotermal paling produktif di dunia ada di mana gitu? Di sumur apa dan di mana? Silakan Nabil. Ada jawab? Google-nya atau Google-nya angkat Eh, tangan saya dapatnya di Amerika, Pak. di Di Amerika. Amerika, Prof. Daerah mana tuh? Amerikanya di mana? Nabil? Di California, di California, Prof. Ya, silakan lengkapnya gimana? Lengkapnya. Khususnya di kompleks panas bumi Geysers di utara San Francisco. Ya, berapa megawatt? Kan paling produktif katanya. Berapa ada angkanya nggak? Belum ada angkanya? Oke, sekarang Virgi, mana Virgi? Halo Virgi. Ada angkanya, Prof. Masih ada angkanya. Ya, berapa angkanya, Nabil? Sekitar dari 1517 hingga 1520 megawatt, Prof. Megawatt ya? Iya, Prof. Oke. 1.600. Ya. Oke, sekarang produksi geotermal di Indonesia paling besar berapa dan di mana? Coba Nabil sekalian. Di Indonesia sekarang. Di mana? Sumur apa atau kawasan panas bumi apa? Saya menemukan di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Prof. Kapasitas terpasangnya 418 megawatt. Namanya apa? Di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Prof. Bukan PLTP-nya apa? PLTP Sarula. Sarula. Ya, Prof. Ya. Nah, Pak Miki, itu yang paling besar Sarula ya Pak Miki ya di Sumatera Utara. Sekarang lagi dapat penyakit Pak Miki. Dia decline, Pak. Uapnya decline. Nah, padahal dia sudah bertransaksi dengan PLN, Pak Miki. Ya kan? Janjinya 25 tahun tidak akan decline, Pak. Baru 5 tahun sudah decline, Pak Miki. Ya. Sekarang lagi sibuk. Jadi ada pekerjaan Pak Miki di sana untuk meyakinkan bahwa decline itu adalah bencana katanya, Pak. Bencana alam. Alam, ya, Bro. Nah, itulah Pak Miki. Karena nggak dihitung gitu, Pak. Karena kebiasaan gitu, ya. Nah, jadi sekarang ada masalahnya dua. Satu, kerjasama dengan PLN-nya mau berakhir atau mau dilanjutkan. Yang kedua, bagaimana merecovery uap air yang ada di situ, Pak.
Ternyata ahlinya nggak ada, Pak Miki. Ya. Kemudian tiba-tiba ada utusannya ketemu Ibu Ninik di tempat saya di KK Geologi Terapan ITB, Pak Miki. Ya, itu inginnya dinyatakan itu adalah bencana alam, katanya, Pak. Lalu saya bilang, udah, nggak boleh gitu. Diteliti dulu, baru diputuskan namanya apa gitu loh, Pak Miki. Ya, ya saya paham kalau itu dibilang bencana, maka Sarula tidak punya beban apa-apa terhadap PLN kan, Pak. Clear ya, Pak Miki ya. Tapi kalau itu bukan bencana, maka PT Sarula, PLTP Sarula itu punya utang kepada PLN kan, Pak. Nah, ternyata ahlinya nggak ada. Jadi sekarang mau didatangkan dari luar negeri. Saya aja baru mengingatkan 2,5 atau 3 tahun ini gitu, Pak. Padahal saya juga belajar di Perancis itu tahun 1987, Pak, yang gini-gini tuh, Pak. Ya, kira-kira begitu ya, Pak Miki. Jadi apa penting lah. Belum lagi nanti ngitung-ngitungnya yang lebih detail. Oke. Nah, oke. Jadi disimpulkan, disimpulkan, eh, disimpulkan. Felisa, halo Felisa. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya ini nih. Tolong dibaca. Di unmute dulu, Felisa. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya sistem reservoir panas bumi secara umum terdiri dari 4 bagian utama, yaitu sumber panas alami, suplai air yang cukup, akuifer, dan batuan penutup, Pak. Oke, jadi yang satu sumber panas bumi, yang kedua suplai air yang cukup melalui injeksi tadi, yang ketiga aquifer atau disebut reservoir, dan ada caprock batuan penutup. Ya, setuju itu? Chris Alda, halo Chris. Iya, Prof. Berapa lama menghafal 4 ini? 3 mingguan, Prof. Ah, 4 ini. 3 minggu, oke ya, 3 minggu. Gimana cara menghafalnya? Nih, Mungkin sumber panas bumi, suplai air, aquifer, batuan penutup. Kira-kira yang Anda ingin ingat di kepala apa? Pernah 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 dengar nggak ada Mejiku Hibiniu? Pernah? pernah, Prof. Apa itu? Itu warna-warna yang disingkat, Prof. Ya, nah, jadi nanti Anda kalau cara menghafalnya disingkat juga ini gitu. Kira-kira mau nyingkatnya apa, Krisalda? Mau mau Jadi Anda boleh urutan ini tidak harus pasti seperti ini, bisa 1, 4, 3, 2 juga boleh. Tapi yang mudah diingat ya. Penny, kira-kira mau nyingkatnya apa ini? SSAB gitu. Atau apa supaya Penny ingat. Sudah kepikir Penny? Veniela? Tidak terpikir, Pak. Nah, nah, jadi gini ya Krisalda ya, Chris. Nanti minggu depan kamu bilang, Pak, saya udah hafal Pak itu menurut fakta tahun 77. Ya, tapi itu betul-betul sudah menjadi pengetahuan setia. Andre, Andre besok pagi, bukan besok pagi, minggu pagi besok. Berani nggak ini sudah 4 hafal ini? Eh, belum, Pak. Ya, berani nggak? Andre Enggak, sama Pak. orang tua atau kos-kosan? Jambon.
dengan Oma, Pak. Dengan Oma. Ya, Pak. Oma tuh nenek ya. Ya, Pak. Nah, jadi nanti umurnya berapa tahun omanya? Maaf, Pak, saya kurang kurang tahu, Pak. Kira-kira. Eh, 60-an, Pak. Nah, 60 ya. Jadi Ya, nanti Pak. Andre setelah kuliah dengan saya nanti siang atau apa, kasihkan ke Oma ya, Andre. Iya, Pak. Siap. Nah, ini Oma ini tadi ada kuliah nih Pak Denny. Nah, ngajarnya ada ini panas bumi nih gitu. Nah, itu kan berarti hari ini tuh hari apa? Di Ambon Sabtu juga kan? Ya, Pak. Nah, besok pagi omanya itu suruh nanya ke Andre ya. Nanti omanya bilang, Andre Andre sini. Panggilannya apa kalau oma ke Andre? Ya, sama aja, Pak. Andre, Pak. Andre gitu ya. Ya, Andre, Pak. ini menurut Faka 77 sistem panas bumi itu apa saja? Nah, Andrenya nggak boleh baca catatan, yang boleh baca catatannya omanya. Bisa besok dipraktekkan suka bangun pagi hari Minggu jam berapa? Jam 9, Pak. Nah, jam 9. Nanti omanya gedor-gedor ke kamar Anda ya, terus nanya ini. Nah, berdua sama sama oma ya belajar terus. Nanti dibilang diulang lagi, salah, ulang lagi gitu. Nah, jadi bisa. Ligia senyum-senyum bisa coba, mau coba? Ya? Ligia Tidak, sama Prof. Ligia sama siapa di rumah? Dengan Mama dan Papa, Prof. Ya udah ke papa aja. Pah, besok pagi jam 9 nih pas bangun tanya ini gitu. Ya, hanya 4 ini aja masa kan yang tadi 2 minggu katanya. Sekarang ini cuma sehari gitu. Kalau tadi yang untuk enhance geothermal system kan 2 minggu mintanya. Kalau ini ya dicoba ya Ligia. Besok masa satu pun gak hafal gitu kan. Ya. Jadi ke papa, besok ini kamu capture, kirim ke papa ke WA, nanti papanya pagi-paginya nanya gitu. Begitu cara belajar, semua dilibatkan ya, bapak, ibu, nenek gitu, adik gitu loh. Ya kan? Supaya nanti kalau kamu udah kerja banyak uang juga kamu nggak lupa tuh ngasih uang ke orang tua, ke adik gitu. Karena membantu kan gitu. Ya, satu orang lagi siapa? Yang sanggup? Roland sanggup besok pagi Sanggup, Pak. sama siapa Roland? Papa, mama atau ibu kos, bapak kos? Sama ayah, Pak. Sama ayah ya. Oh, tambah satu lagi nih yang senyum-senyum ini Yahya nih. Ya, Yahya sama papa, mama. Baik, Pak. Sama Mama. Oke, ini kasih ya. Sekalian aja Yahya ya, yang ini untuk besok pagi, yang 2 minggu juga kasihin. Gitu. Ya, Baik, Prof. apalagi itu anatomi ya. Kalau Anda nggak ngerti terus Anda tuh mau kerja apa gitu. Ya, nanti lama-lama kerjanya hanya tukang ngetik. Ya, oke ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia nih. Yang merah saya minta Yahya sekarang yang baca yang kuning ini, silakan. Dengan persyaratan kondisi geologis dan pertimbangan nilai ekonomis, maka sistem energi panas bumi harus berfungsi dan tepat berproduksi 35 hingga 50 tahun atau lebih. Oke, setuju ya? Kalau alaminya itu biasanya hanya 12 hingga 15 tahun. Sekarang dengan adanya Yahya di panas bumi, diperpanjang umur produksinya. Ya, dengan cara yang mau saya ajarkan nanti ya. Kira-kira perusahaannya merasa untung apa enggak? Untung, Pak, menurut saya. Merasa untung ya, karena kalau ngebor, katakanlah 200 miliar, 300 miliar ngebor, kedalamannya 1000 meter, habis gitu hanya 12 tahun ya, Joan, habis uapnya.
Nah, sama Yahya diperpanjang jadi 50 tahun kan dia dapat untung lebih besar. Setuju Yahya? Kalau 50 tahun Yahya nanti umurnya berapa tahun? Udah 60-an, Pak. Nah, pas mau pensiun ya. Ya, itu ya Yahya ya. Kalau Anda kerja di pemerintahan tuh pensiun itu 58 tahun. Ya. Kalau di swasta mah ya sesuka-suka Anda kan gitu. Nah, jadi kan yang tadinya 12 tahun bisa diperpanjang. Jelas manfaatnya Roland? Terus Pak. Nah, jadi tugas Anda dengan teman-teman ini memperpanjang umur produksi. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ya. Bagian kedua. Dari mana air itu diperoleh untuk injeksi? Ya, bisa dari air hujan, air sungai, air permukaan, dan air tanah. Dari semua. Kalau laut juga boleh dari air laut. Kalau ada danau dari air danau. Silakan. Nah, ini nanti harus ada gambar ini dulu, gitu. Ya, coba Roland. Kalau lihat gambar seperti ini, ya kan ini ada permukaan buminya, ya kan? Lalu ada penampang ke bawah permukaan bumi. Nah, ini harus digambarkan. Jadi Roland Yahya itu tidak mungkin bisa memperpanjang umurnya kalau tidak bisa menggambarkan seperti ini. Jadi mana panas buminya, mana reservoirnya, mana media untuk ke permukaan bumi, dan mana lagi untuk meresapnya air. Nah, yang warna biru ini air dingin. Ya, air dingin. Yang merah adalah air panas dan uap. Kemudian ini ada pemborannya. Setuju ya, ya? Iya, Pak. Nah, ini air yang biru ini datangnya dari mana tuh? Dari permukaan bumi atau air sungai ya, masuk. Setuju? Iya Pak. Nah, dan kita kalau sudah paham seperti ini, kita bikin aja danau. Nah, di sini nih saya tunjuk bikin danau. Nanti kita injeksikan ke dalam kan airnya ngalir ya, ya. Nah, kehebatan atau kemampuan Yahya di mana mengumpulkan air untuk injeksi, nah itu adalah poin keahlian Anda gitu. Setuju? Air di danau dari mana datangnya? Gampang, dari air hujan aja ditampung. Jadi di dasar danau yang Anda buat itu nanti dibuat bor seperti kolam retensi. Coba ya di Google, kolam retensi adalah Mohon maaf, Pak. Kolam apa tadi, Pak? retensi. RETENSI. Ya, baik, Pak. Izin menjawab. Kolam Ya, retensi adalah waduk atau fitur air permanen yang dirancang untuk menampung sementara kelebihan air hujan dan limpasan air dengan tujuan utama untuk mengendalikan banjir. Mungkin kalau di sini menampung airnya untuk geothermal, Pak. ya. Jadi kelebihan artinya gini, ada air hujan kemudian ditampung gitu ya. Nah, Anda nanti buat di dasar danaunya itu sumur gitu, dibor gitu. Ya, diameternya berapa gitu, beberapa titik mungkin 50 cm atau 60 cm diameternya sampai ke reservoir. Revilino jelas? Jelas, Prof. Jelas ya. Jadi nanti Revilina kerjasama dengan Vina, dengan Yahya, dengan Nadia. Bagaimana caranya air itu bisa dikumpul dan diinjeksikan ke dalam reservoir. Setuju ya? Oke. Nah, gambar-gambar macam-macam. Tapi tugas Anda membuatkan gambar penampang. Nah, jadi gini, jadi ini adalah reservoirnya, ya. Kemudian ini adalah magmanya. Kemudian ini adalah caprocknya. Terus ada pemboran, ya. Kemudian masuk ke power plant, produksi listrik.
Lalu listriknya dialirkan ke jaringan listrik PLN di Maluku misalnya. Kemudian, nah ini uap air ini jangan dibuang ke sungai ya, Revilino. Uap airnya itu dikondensasi, didinginkan menjadi air lagi. Nah, airnya diinjeksikan ke dalam reservoir yang warna biru ini. Vina, lihat Vina, ya, lihat nih. Ya, Saya Pak. mundur ya neranginnya ya. Ini reservoir, ini adalah aliran air yang berasal dari permukaan bumi. Dari mana air ini diinjeksikan? Karena uap air didinginkan menjadi air kan? Uap air untuk apa? Uapnya itu untuk memutar turbin di power plant. Power plant menghasilkan listrik. Nah, uapnya jangan di permukaan bumi ya. Nanti bisa beracun, nanti ada gas CO2 gitu macam-macam ya, apalagi limbahnya. Kemudian diinjeksikan, jadi ini diputer gitu. Nah, ini Revilino yang dimaksud dengan 50 tahun tuh ini gitu. Jelas? Yahya? Jelas, Prof. Jelas, Pak. Yahya. Jelas? Jadi 50 tahun itu siklus ini ya. Ya, Krisalda ya. Nah, menarik kan gitu. Nah, untuk membuat gambar seperti ini tidak usah Anda sendirian, bisa dengan teman-teman teknik geofisika, ya, dengan ahli-ahli seismik, kemudian ahli gravity, kemudian juga ada juru bor dan seterusnya. Ya, tapi interpretasinya ada di Anda ya. Oke. Nah, ini ada klasifikasi tadi ya, ada banyak hal. Nah, sekarang klasifikasi temperatur. Gabriela. Halo Gabriela. Halo. Mana Gabriel? Iya, Pak. Baca. Tolong dibaca. Yang pertama itu low temperature reservoir, yang kedua intermediate temperature reservoir, yang ketiga high temperature reservoir. Gabriela. Halo. Iya, Pak. Nah, itu kalau saya dengar orang asing mah ya bacanya itu bukan reservoir, reservoir. Coba diulang. Iya, Pak. Yang pertama low temperature Reservoir. reservoir, yang kedua intermediate temperature reservoir, yang ketiga high temperature reservoir, Pak. Oke. Ligia, besok pagi bisa hafal ini Ligia? Ke mama atau ke papa? Sanggup nggak? Belum, Prof. Belum. Belum? Nggak menghafalkan tiga ini? Vina. Vina. Soalnya ini harus jadi celotehan tiap hari nih Pak Miki yang gini-gini. Ini temperaturnya apa ini? Intermediate atau high gitu kan. Itu anak-anak saya tuh kerja di Pertamina Geothermal itu selalu, Pak, itu temperaturnya apa? High temperatur, intermediate atau low temperatur gitu kan. Gitu Pak Miki. Nah, mereka pakai angka-angka ini gitu. Sedangkan geolog biasanya menghindari angka kan, Pak. Jadi dibilang, "Oh, ini low temperatur." Taunya apa? Pakai tangan kan ya. Padahal tangan itu bisa sampai 125 derajat Celcius bisa ngelotok. Benar, Prof. Nah, ini saya ingin memperbaiki gitu. Jadi kalau bicara dengan sesama geolog mungkin nggak apa-apa. Tapi kan di kerjaan kayak gini kan lintas ilmu. Ya. Revilino, halo. Besok pagi bisa siap ya ini? Tanya ke Siap. papa. Bisa, Ya. Prof. Angkanya ingat loh ya. Angkanya 125, 225 ya. Oke.
Baik, Prof. Kalau low temperature kurang dari 125. Kalau intermediate sampai 255. Lebih 255 ya. Hafalkan aja salah satu klasifikasi karena klasifikasi itu banyak. Tuh, klasifikasi itu banyak Pak Miki. Ada 1, 2, 3, 4. Setuju ya, Revilino? Ya. Setuju, Prof. Nah, ini yang sering digunakan ini. Ya. Oke. Jadi suhu rendah. Jadi kalau Revilino bilang ke Nadia, ke Andre, Andre, suhu rendah, suhunya apa? Rendah. Nah, dalam pikirannya harus sama. Baik itu kurang dari 125 gitu ya. Andre, setuju? Setuju, Pak. Setuju, Kalau Prof. intermediate, artinya antara 125, 225, persisnya berapa? Nah, gitu ngobrolnya. Ya. Jadi jangan tidak jelas gitu ya ukurannya. Oke ya. Jadi saya kira itu dulu Pak Miki. Ini nanti yang tipe fluida ya tinggal klasifikasi aja. Ya. Oke, terakhir aja nih. Saya minta tolong. Siapa yang mau saya tugaskan ini? Harse. Harse. Ya, Pak. Tolong dibaca nih. Ada quality statement di daerah panas bumi. Ini saya yang ngarang ya. Pengalaman saya ini harusnya. Silakan dibaca. Yang pernyataan mutu nih, Pak. Ya, quality statement bahasa Inggrisnya ya. Pernyataan mutu. Pernyataan Pernyataan tata ruang sistem panas bumi. Pernyataan mutu 1. Beruntung ruang di atas peruntukan ruang di atas permukaan bumi harus menjamin keberlangsungan atau Sustainable. 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 Ya, Pak. Sirkulasi Jangan iya baca. Sustainable. sustainable. Nah, gitu. Sirkulasi hidrologi secara terintegrasi dan utuh, air hujan, air permukaan, dan air tanah, serta air dalam sistem reservoir, panas bumi, dan air buangan, proses industri panas bumi. 2. Pernyataan kedua, penataan fungsi ruang berbasis siklus hidrologi menjadi sangat penting dan harus rinci sehingga dapat menjamin totalitas siklus hidrologi kawasan sistem panas bumi dan menjamin berlangsungnya siklus hidrologi terintegrasi selama antara 30 sampai 50 tahun beroperasinya industri panas bumi. Terima kasih. Jadi yang pertama, quality statement-nya itu bahwa kita harus mempelajari secara terintegrasi air hujan, air sungai, air tanah dalam sistem reservoir panas bumi ya, termasuk air buangannya. Supaya jangan di permukaan bumi. Ya, gitu Pak Miki, karena di Nusa Tenggara itu ternyata pertama, kenapa didemo oleh masyarakat? Ya itu Pak, ngebor tinggal gitu loh Pak Miki. Padahal itu tempat pemborannya itu tempat jalan lewat orang dari kampung ke kampung. Tinggal kan harusnya kan dibatasi ini area eksplorasi atau investigasi panas bumi dilarang lewat gitu loh Pak Miki. Benar, Ya. Prof. Ini enggak gitu. Terus kalau rakyat sudah protes, sudah demo, itu ya Bu Sani ya bilangnya rakyat ini rewel kata gitu loh Pak. Benar, Prof. Nah itu ya. Padahal ini sudah jelas kalau panas bumi memang bahaya Pak itu kalau ada uapnya kemudian keisep gitu. Gitu ya. Itu. Nah, yang kedua ini Pak Miki 30 hingga 50 tahun. Yaitu termasuk sarula itu Pak. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga janji-janji tadi Andre semua ya bahwa ada yang besok, ada yang 2 minggu lagi. Silahkan Anda berjanji kepada diri sendiri dan silahkan Anda berbohong kepada diri sendiri ya. Gitu. Jadi jangan ngebohongin orang. Anda janji 2 minggu ya 2 minggu Anda patuhi. Gitu. Demikian Pak Miki.
Dipersilahkan Pak Vicky. Baik, terima kasih banyak, Prof. Para mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, Al-Faruq, Prof. Al-Faruq, langsung aja. Silakan, Al-Faruq. Prof, saya ingin bertanya, Prof, Ya, berdasarkan pengalaman dari tim ITB untuk eksplorasi panas bumi Indonesia ini, Prof, kan udah top banget nih. Jadi bagaimana karakteristik batuan reservoir yang berkembang di Maluku, Prof, khususnya Pulau Seram? Apakah reservoirnya lebih mendekati fracture vulkanik rock seperti di Jawa atau karbonat reservoir seperti di Larderello, Italia, Prof? Jadi oke. metode eksplorasi apa yang paling direkomendasikan untuk informasi kali ini, Prof? Menginformasi hal ini. Ya, Dan di daerah Pulau Seram juga kalau tidak salah yang saya research tadi, itu memiliki sesar naik dan batuan metamorf. Jika terdapat manifestasi di Pulau Seram, khususnya di Gunung Binaya, apakah reservoirnya itu fracture volcanic rocks atau batuan karbonat yang teralterasi, Prof? Terima kasih. oke. Ini pertanyaan yang bagus untuk contoh kasus ya Pak Miki ya. Nah, jadi saya terus terang aja, saya belum pegang itu ya hasil-hasil eksplorasi. Jadi mungkin saya minta bantuan lewat Pak Miki dan Bu Sani untuk dibuatkan dalam 1-2 slide. Nanti minggu depan kita diskusikan Pak. Ya, Baik. ya kerjasamanya dengan yang bertanya tadi Pak Miki ya. Nah, itu seperti apa. Jadi nanti kita lihat apakah sistem volkanik atau karbonat. Ya, yang bagi saya gambar yang dihasilkan apakah itu bersama tim ITB atau tidak, itu harus menggambarkan mana sistem reservoirnya, mana heat source-nya, mana caprock-nya gitu. Nah, begitu ya. Terus dia sudah ngebor apa, ngetes apa kan gitu. Jadi terus terang dan itu bagus Pak Miki kalau dijadikan slide untuk tambahan materi kuliah ya, case tadi di Maluku. Gitu ya Pak Bu Sani ya. Baik, Oke, Prof. ada pertanyaan lagi? Baik, Prof. Ya, kalau itu saya malah minta diajari ya dengan memperlihatkan penampang-penampangnya, nanti saya berinterpretasi. Ya, silahkan. Ada lagi? Saya, Prof. Ya, silakan. Baik, Prof, saya ingin bertanya, Prof. Tadi Prof bilang bahwa rata-rata orang memprediksi, maksudnya ahli-ahli memprediksi bahwa suatu sumber geotermal itu dapat dimanfaatkan hingga 15 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 50 tahun. Ya. Nah, sebenarnya faktor-faktor apa sih Pak yang jadi Prof yang jadi penentuan atau indeks sebagai patokan seberapa lama sumur tersebut dapat dimanfaatkan, Prof? Apakah hanya dari cadangan airnya atau penurunan temperaturnya? Mungkin begitu, Prof. Baik. Jadi yang saya jelaskan 12-15 tahun itu pertama karena nggak dihitung. Itu fakta aja. Ya. Seperti di panas bumi Kamojang yang paling tua itu antara 15 hingga 20 tahun itu sudah diklaim kita. Ya. Jadi lebih baik membor yang baru ketimbang memperbaiki dengan enhanced geothermal system. Ya, jadi itu fakta aja. Nah, sekarang apa yang menyebabkannya? Apa panas buminya? Ini enggak, panas buminya mah relatif tetap. Itu ya Roland. Yang jadi masalah adalah air di dalam reservoirnya menurun dan reservoirnya adalah reservoir volkanik. Nah, kalau Kamojang saya udah tahu ada analisis profilnya apa reservoirnya. Itu kedalamannya 900 sampai 1000 meter. Gitu ya. Jadi sekarang sudah disadari gitu bahwa sekarang sudah mulai decline. Ya, kalau bisnis panas bumi hanya 12-15 tahun tuh nanti rugi, Pak. Nah, jadi nanti yang akan diselesaikan di panas bumi di Kamojang itu adalah bagaimana menjamin air ada.
Nah, Pak Miki yang sudah direkomendasikan harus membuat tandon gitu ya, atau danau ya. Nah, jadi sekarang sedang diteliti Pak Miki. Begitu sedang meneliti, tiba-tiba di rootnya diganti Pak Miki. Ya, jadi setelah di root diganti, eh, Bu Sani ya itu yang namanya lain koki, lain masakan Bu Sani. Jadi direktur utama yang baru sekarang lain lagi pikirannya Bu Sani. Iya, Prof. Prof, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf, Prof. Suara tidak terdengar, Prof. Dengar belum? Udah, Pak. Sudah. Sudah terdengar, Prof. Ya, jadi kira-kira begitu Pak Miki. Penelitian kerjasama dengan ITB geotermal itu terputus lagi gitu Bu Sani, ya kan? Padahal kita sudah berpraktek mengukur, di situ ada danau kecil, kita mengukur geolistrik nih urusan Bu Sani, geolistrik di atas danau gitu. Kan biasanya geolistriknya di permukaan bumi, sekarang di atas danau. Ya, Bu Sani. Nah, ini kalau Bu Sani berkenan ada waktu, cobalah mahasiswanya dikasih praktek bagaimana mendeteksi lapisan-lapisan batuan di bawah danau gitu. Mungkin ada danau kecil di Ambon gitu, Bu. Ya, Prof. Ya, bisa ya. Ya. Saya kira cukup ya. Demikian Pak Miki. Terima kasih. Baik, Prof. Ya, silakan. Kalau akan didokumentasikan barangkali. Baik, Pak, saya akan dokumentasi untuk kelas kali ini. Silakan siapa yang bertugas. Roland, silakan Roland. Roland, silakan. Sudah, Prof. Sudah? Sudah. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Prof. Ya. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat melanjutkan acaranya. Ya. Baik, Prof. Prof. Oke, selamat pagi adik-adik. Happy weekend. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak. Ya, selamat pagi, Pak Miki. CN ya.